Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maisyana MPDI selaku mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim Alitrus bersama teman saya Mbak Dihla Nuril Izzah dan Mbak Anis Lailatul Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan hubungan negara dan warga negara. Selanjutnya, adapun pengertian warga negara. Negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Negara sendiri merupakan integrasi dari kekuasaan politik sekaligus sebagai organisasi pokok dari kekuasaan politik. Ya, di sini kata integrasi memiliki arti usaha atau proses mempersatukan perbedaan yang ada pada negara. Contoh, pertentangan sosial. Adapun pengertian warga negara. Warga negara adalah rakyat atau semua orang yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut dan tunduk pada kekuasaan tersebut. Tetapi tanpa rakyat tidak akan ada negara. Persoalan yang paling mendasar hubungan negara dan warga negara adalah tentang masalah hak dan kewajiban. Lanjut. Adapun tugas-tugas negara sebagai berikut. Tugas negara ada 2 poin yaitu 1. Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang sosial. Artinya yang bertentangan satu sama lain supaya tidak terjadi penyimpangan. Yang nomor 2, mengorganisasi dan mengintegrasi kegiatan manusia ataupun golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan sosial. Ya. Menurut saya sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anis Ramadan. Saya persilakan. Baik, saya di sini melanjutkan penjelasan dari Mas Hakim, yaitu menjelaskan unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara diantaranya ialah rakyat, wilayah dengan batas tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Masing-masing unsur negara harus terpenuhi agar bisa mendapatkan status yang sah sebagai suatu negara. Nah, unsur negara yang pertama yang harus terpenuhi adalah rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa sebelum status negara diakui, negara tersebut harus memiliki rakyat yang menjadi subjek pemerintahan atau pengaturan dari suatu negara. Sehingga jika sebuah negara yang tidak memiliki rakyat, maka itu belum bisa dikatakan sebagai negara, melainkan tanah atau pulau kosong tanpa penghuni. Maka dari itu, rakyat menjadi salah satu unsur-unsur negara yang paling utama untuk dipenuhi terlebih dahulu. Selain rakyat, wilayah juga menjadi salah satu unsur-unsur negara yang tidak kalah penting. Suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. Dalam hal ini diperlukan wilayah secara geografis, yang artinya wilayah yang mencakup bagian daratan, perairan, dan udara. Bukan hanya itu, negara juga harus memiliki batas yang jelas dengan wilayah negara lain. Unsur-unsur negara yang perlu diperhatikan berikutnya yaitu pemerintahan yang berdaulat.
Pemerintahan dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya. Selain itu, pemerintah juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan lambang negara, lambang antar negara ditandai dengan bermacam benda. Di sini, pemerintahan juga memegang kunci sebagai negara berdaulat, artinya pemerintah dapat dengan bebas, mandiri, dan tanpa tekanan dari negara lain dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Perbedaan rakyat di suatu negara. Rakyat suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Maksud dari penduduk sendiri yaitu penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal, menetap atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, bukan dalam maksud untuk menetap, seperti wisatawan asing. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, yaitu warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan kewarganegaraan Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hubungan antara negara dan warga negara. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara begitu juga dengan warga negara, sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya sudah saling terikat satu sama lain. Maksudnya di sini ketika kita berbicara tentang hak negara, itu berarti kita berbicara tentang kewajiban warga negara juga. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara dan warga negara. Semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maksudnya, kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kiranya ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan.